Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Al-Masun Archives, Tasjilat Al-Masun, Podcast Al-Masun. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini 5 Rajab 1444 Hijriah, kita kehadiran seorang ulama muda kita bernama Dr. Haji Ardiansyah LCMA. Beliau adalah wakil ketua MUI Sumut. Beliau juga dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, juga salah satu khatib di Masjid Raya Al-Masun, kebanggaan kita bersama. Alhamdulillah, kita curi waktunya sebentar. Mudah-mudahan beliau senantiasa juga ridho kepada kita semua, bisa berbagi wawasan beliau kepada kita semua, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Di podcast kita ini perdana, Ustaz. Alhamdulillah. Perdana kemarin juga Ustaz waktu Khatib Jumat, perdana video kita, dan ini juga perdana di podcast kita. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz, ini kita kan di bulan Rajab, dan Jumat pertama juga di bulan Rajab. Boleh berbagi sedikit Ustaz, bulan Rajab ini baik dari segi maknanya, dari namanya ini, kemudian fadilahnya dan istimewaannya, serta mungkin singkat peristiwa di bulan Rajab. Saya teringat dulu Mu'alif Ali Mansur, kalau nggak salah saya namanya, di Madrasah Aliyah Swasta Al-Wasiyah, beliau mengatakan Rajab Syahrullah. Itu saya ingat sekali itu. Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahrul Muhammad, wa Ramadan Syahrul Umat. Ini yang senantiasa terngiang-ngiang di pikiran kita, walaupun sudah lama meninggalkan madrasah ini. Bisa Ustaz kembangkan dari sisi baik dari nama ataupun ahmiyah ataupun fadilah Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ustaz Darul Hamdi yang dimuliakan Allah, serta seluruh pemirsa dari podcast Al-Masun Archives atau Tasjilat Al-Masun. Kita hari ini berada di bulan Haram. Jadi Ashhurul Hurum itu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah sendiri adalah Rajab. Bulan Haram itu artinya bulan yang mulia. Bahkan kemuliaannya jauh sebelum Islam sudah dimuliakan oleh bangsa Arab, khususnya orang-orang jahiliyah, dan begitu juga orang-orang Yahudi. Mereka tidak berperang pada hari-hari di bulan Haram. Nah, bulan Rajab ini salah satu dari bulan yang haram, bulan yang dimuliakan, dan banyak sekali fadilah. Bahkan dalam sebuah hadis, walaupun diperselisihkan di kalangan ahli hadis tentang kesahihannya, bahwa salah satu sungai yang airnya cukup deras, terdiri dari susu dan madu yang begitu menyegarkan apabila diminum, ya, itu bernama Rajab. Memang dalam Fadailul A'mal Ustaz Darul Hamdi, kalau kita dahulu belajar di Timur Tengah, para ulama diantaranya Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa untuk menjadi sebuah motivasi menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih atau belum sampai kepada derajat sahih, ya, hasan, itu dari hadis-hadis yang dhaif, untuk dapat kemudian kita jadikan sebagai adillah, sebagai dalil landasan dalam beristidlal terhadap keutamaan fadailul syuhur atau fadailul amakin atau fadailul awqat atau fadailul ibadah secara umum.
Nah, hadis-hadis tentang kemuliaan bulan Rajab ini memang banyak kita jumpai, wabil khusus dalam kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala yang juga bermadhabkan Syafi'i. Di antaranya keutamaan daripada bulan Rajab tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah bulan haram, yang kedua adalah syahrul taubat, bulan untuk bertaubat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis mengajak kita untuk bertaubat, yaitu mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui begitu banyak kekurangan dan kekhilafan kita, baik itu dalam makna hablum minallah maupun dalam makna hablum minannas. Nah, oleh karena itu bulan taubat ini, yaitu bulan Rajab ini, dianjurkanlah kepada kita untuk memperbanyak taubat. Walaupun taubat ini tidak mesti hanya di bulan Rajab, tapi juga di setiap waktu, pagi, petang, siang, dan malam kita bertaubat kepada Allah. Karena hakikatnya kita ini adalah mudnib, orang-orang yang selalu berbuat dosa dan kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga, keutamaan daripada bulan Rajab ini adalah bulan yang didoakan oleh Allah dan Rasulnya dengan keberkahan. Jadi Allah menurunkan keberkahan di dalam bulan Rajab ini. Saya teringat dahulu salah seorang ulama yang pernah saya jumpa di Syria ketika kita berziarah di bulan Ramadan. Itu beliau mengatakan bahwa banyak di antara kami, artinya ulama-ulama di Syria itu banyak yang sudah berpuasa dari bulan Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, mereka hampir penuh 3 bulan itu berpuasa. Ya, gitu. Dan itu menjadi amalan yang menurut para ulama di Syria dan begitu juga di Timur Tengah secara umum itu sudah turun-temurun mereka amalkan. Ya, dan itu memang seiring sejalan dengan hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa ya sebulan penuh kecuali pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan dalam kedua bulan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini juga adalah bulan yang sangat dianjurkan kita untuk berpuasa sebagai training awal lah, training awal untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan kalau kita lihat daripada fadailul awqatnya, keutamaan-keutamaan waktu yang ada di dalam bulan Rajab ini, Allah memilih bulan Rajab ini sebagai bulan Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu secara ijma' di kalangan ulama mengatakan terjadi pada bulan Rajab. Kalau kita masyhur pada malam 27 Rajab, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Di mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita ketahui ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah kewajiban salat yang tadinya awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan umat Islam, ada jihad yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, ya, di mana beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina secara umum ketika itu dari kalangan Salibiyun dalam perang salib. Nah, ini semuanya adalah keutamaan yang kita lihat dari waktu dan saat-saat yang mulia ini di dalam bulan Rajab. Masya Allah, biasa. Ustaz, saya pernah juga dengar memang begitulah ulama ya mempersiapkan menuju Ramadan tadi itu, memulai mereka puasa bahkan 6 bulan sebelum Ustaz. Jadi ibaratnya kalau haji itu tugasnya 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah pemerintah kita bilang begitu saja. Nah, ini persiapan Ramadan ini sebenarnya 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah Ramadan itu membawa bekas pada mereka yang menikmati beribadah di bulan Ramadan. Ini dimaksud juga syahrul isti'dad, begitu Ustaz. Betul saja. Iya, jadi betul kali Ustaz Hamdi. Jadi kalau kita perhatikan hidup para ulama dahulu itu memang fokus mereka ibadah. Ya, jadi kalaupun mereka berdagang seperti Imam Abu Hanifah, kalaupun mereka mungkin mengajar, ya, atau mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, itu hanya sebagai bahagian dalam menopang ibadah mereka. Ya. Jadi mencari nafkah itu bila sempat. Jadi ibadah itu yang menjadi utama. Mencari rezeki itu bila sempat. Karena memang kalau kita lihat bagaimana karya-karya ulama-ulama terdahulu, ya berkahnya luar biasa seperti Ibnu Athaillah Sakandari. Saya kira hampir tidak ada ulama yang tidak kenal dengan kitab Al-Hikam.
Begitu juga misalnya kita dalam fikih dalam mazhab Syafi'i, kitab-kitab ini berkah. Karena apa? Karena mereka nulisnya itu dengan nuansa ibadah. Jadi bukan memikirkan royalti, Ustaz. Jadi kalau bukan juga berarti salah kalau royalti ini tidak ya. Tapi bayangkan kalau Imam Syafi'i itu mengambil anak keturunannya itu mengambil royalti katakan dari kitab Al-Qur'an sudah berapa banyak. Tapi itu tadi mencari rezeki itu kayak sambilan. Ibadah itu yang paling fokus. Makanya puasa, berjihad di jalan Allah, kemudian taklim, mengajar ilmu dengan penuh dedikasi itu menjadi bahagian yang sangat pokok dalam kehidupan mereka. Dan begitu juga membiasakan diri untuk berpuasa, karena apabila seseorang itu membiasakan diri berpuasa, berarti dia mampu memanage pengeluarannya. Sehingga dari aspek ekonomi begitu. Walaupun kadang-kadang kalau bulan Ramadan kita lihat terbalik pula ya kan, lebih banyak orang jualan cendol, mie, ya, risol dan yang lain-lain di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Seakan-akan apabila berbuka itu langsung dipuas-puasi lah apa yang tadinya terasa lapar. Jadi saya kira ini kita perlu mengambil sebuah semangat. Para ulama kita dahulu dalam mempersiapkan seperti yang dikatakan Sahabat Al-Hamdi tadi, 3 bulan sebelum Ramadan, 3 bulan pasca Ramadan, 3 bulan sebelum haji, 3 bulan pasca haji, sehingga kalau digabungkan menjadi 1 tahun itu membuat mereka penuh dalam ibadah, penuh dalam betul-betul dalam kehidupan dari suatu ibadah kepada ibadah yang berikutnya, satu dari peringatan daripada peringatan. Saling tertampuk Ustaz ya? Iya, tertampuk dalam mengikuti dalam satu ibadah itu. Nah, kita kan saat sekarang ini ya, saya dan kita semua merasakan betapa bangun pagi itu udah mikir ini mau buat apa. Kalau misalnya saya hari ini mau rapat, mau ini, sehingga kadang-kadang maafnya misalnya sholat berjamaah di masjid, kemudian membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, membiasakan diri untuk bersedekah, berpuasa ini menjadi terkadang malah terlewatkan begitu, untuk tidak mengatakan terlupakan. Maka dalam podcast yang mulia ini, Tasjilan Al-Mausul ini, kita mengajak kepada semua kita, termasuk diri saya sendiri, untuk memanfaatkan keberkahan bulan Rajab ini, yang boleh jadi kita tak tahu ini bulan Rajab terakhir bagi kita. Allahu a'lam. Karena Rasul pun berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Beliau pun berdoa untuk dirinya, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Kalau Rasul saja berdoa, apatah lagi kita? Yang tentu kita ini adalah hamba-hamba Allah yang bergelimangan dengan maksiat, baik dalam keramaian maupun dalam kesendirian kita berbuat maksiat. Begitu. Allah luar biasa. Jadi ibadah itu adalah perkara utama. Mengenai dunia itu adalah bonusnya. Kira-kira begitu. Iya. Terus Ustaz, dari tadi kan fadilah begitu saja. Mungkin dari sisi hukum atau syariah ada yang mungkin Ustaz bisa berikan kepada kita. Kan banyak Ustaz puasa Rajab dan Sya'ban itu bagaimana kondisi syariahnya, secara hukumnya. Katanya saya pernah dengar riwayat kalau dari Rajab dan Sya'bannya itu mereka sudah tak banyak berpuasa, setelah nisfu Sya'ban nantinya begitu ya, tidak perlu memperbanyak puasa lagi, takutnya mengganggu kesiapan di bulan Ramadan. Itu bagaimana? Ya, jadi kalau kita merujuk kepada beberapa kitab menjelaskan tentang keutamaan puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan ini, tentu banyak sekali Ustaz, khususnya yang berurutan. Nah, bagi para ulama memang mereka zuhad, abidun dan ulama yang memang mengerti terhadap ilmu, sehingga puasa dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu bukan baru tahun ini mereka laksanakan. Artinya sudah semenjak dari kecil dahulu. Saya kalau yang pernah saya dengar itu langsung dari almarhum Tuan Hashim Syarwani, guru Islam. Beliau mengatakan bahwa kami sejak dahulu ya diajarkan kepada kami, kata beliau di Majelis Ulama ketika itu, berpuasa sejak
Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi tak putus. Nah, beliau pun tahu bahwa ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian dahulukan puasa Ramadan itu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, itu menurut beliau pemahamannya bagi mereka yang tak biasa puasa. Tapi kalau bagi mereka yang memang sudah biasa, seperti Ustaz bilang tadi, sudah tatabuk puasanya, sudah terus-terusan, ya, bukan itu tahun pertama, maka ya itu dibolehkan. Bahkan beliau mengatakan begini, kan ada Ustaz sholat qabliyah subuh yang luput dari seseorang karena pada malam hari itu kebetulan dia terbangun agak lambat, dia boleh melaksanakannya pada subuh. Begitu. Jadi beliau mengambil kiasnya kepada itu, begitu kira-kira untuk menguatkan terhadap puasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Memang kita ketahui bahwa dalam penjelasan para ulama dan begitu juga hadis Rasul SAW menjelaskan kalau seseorang itu sudah lazim dia melaksanakan sholat qabliyah subuh 2 rakaat, hampir tidak pernah tinggal dalam setahun itu, tiba-tiba kemudian karena sesuatu dan lain hal dia tertidur sehingga dia tidak sempat untuk melaksanakan qabliyah subuh 2 rakaat karena jamaah sudah berdiri, maka dia ikut berjamaah terlebih dahulu karena jamaah sudah dilaksanakan, sudah berdiri, baru setelah jamaah itu selesai salam, maka kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat qabliyah subuh tadi qadha. Jadi sebagai pengganti gitu. Jadi tapi tak levelnya macam saya ini Ustaz, mungkin ulama-ulama besar lah udah ya kan, ulama-ulama yang memang hidupnya dengan ibadah itu yang hampir tak pernah putus. Masya Allah, luar biasa penjelasan Ustaz. Penjelasan saya yang sangat jelas dan padat dan ringkas. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti dan paham. Satu lagi Ustaz, mungkin terakhir begitu ya. Terakhir ini Ustaz, kita ambil sisi mungkin fikih marahnya. Karena kalau sudah masuk bulan Rajab itu banyaklah mulai mengganti puasa Ustaz. Mungkin karena apakah dia karena haidnya, apakah karena dia melahirkan atau hamil begitu Ustaz. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita ini, seandainya lah misalnya ini nanti mungkin digabung Ustaz ya, digabung beberapa jawaban. Seandainya puasa tadi belum habis dikerjakan pada tahun yang lalu, sudah masuk ke tahun yang berikutnya pula Ustaz. Nah, ini bagaimana ini? Apakah ada ketentuan hukumnya tersendiri? Bagaimana? Terima kasih Ustaz. Ada 2 kitab yang penting dalam hal ini. Yang pertama adalah Al-Mughni dalam mazhab Imam Ahmad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, dan begitu juga kitab Majmu' Syarah Muhadzab dan ditulis oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Dan ada beberapa kitab yang lain menjelaskan tentang keutamaan atau bahkan kewajiban untuk membayar hutang, segera membayar hutang. Nah, kita ketahui bahwa ada hutang kepada sesama manusia dan ada hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ibadah yang telah Allah wajibkan pada diri kita, kemudian kita luput mengerjakannya dan kita masih berhutang karena sesuatu dan lain hal yang memang secara syar'i juga itu ditegakkan. Nah, contohnya adalah seperti pertanyaan Ustaz Khairul Hamdi tadi berkaitan dengan bagaimana kemudian kalau seorang perempuan atau wanita itu dahulu di Ramadan 1443 misalnya dia masih memiliki hutang puasa 5 hari misalnya. Karena kesibukan baru teringat membayarnya di bulan Rajab gitu. Mana yang lebih didahulukan, puasa Rajab atau puasa mengganti tadi? Maka para ulama ya dari 2 kitab itu menjelaskan bahwa mengganti hutang itu lebih utama daripada ya melaksanakan puasa sunnah Rajab itu. Karena apa? Karena dikatakan kalau seseorang itu belum menggantinya dan dia dalam posisi meninggal dunia, maka kewajiban itu tadi tidak gugur dalam berpuasa ini, tapi menjadi tanggung jawab pula kepada ahli warisnya. Karena Rasul mengatakan man mata wa alaihi shaum shauma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia sementara dia masih ada hutang puasa ya dan dia sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya lah, walinya yang menggantikan. Jadi kan kalau maknanya kalau dia masih punya hutang inilah didahulukan. Jangan sampai tiba-tiba aja kita tidak tahu, ya tiba-tiba diambil
berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala malah menjadi beban. Sementara yang sunnah-sunnah dikerjakan. Itulah yang kemudian ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam salah satu bab dalam kitabnya itu, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala mensukai kita atau menyukai kita, mencintai kita untuk beramal yang wajib-wajib dahulu, baru lompat setelah itu kepada yang sunnah. Jadi dalam hal ini dikerjakan dahulu mengganti hutang piutangnya, baru kemudian dia berpuasa dari bulan Rajab. Kecuali kata para ulama juga berkaitan mengganti itu pada puasa-puasa yang khususan hari-harinya, yang dikhususkan hari-harinya. Seperti misalnya puasa Yaum Arafah, ya, puasa hari Arafah. Ini kan memang sangat khusus harinya, tidak ada pengganti pada hari yang lain. Begitu juga pada 9 dan 10 Muharram yang memang tidak ditemukan pada hari-hari yang lain. Kalau tiba datang hari ini dan kemudian dia ternyata masih memiliki hutang puasa, tetap dilaksanakan dahulu yang ini, ya, yaitu puasa Muharram tadi, puasa Arafah yang memang dikhususkan waktu. Jadi lebih didahulukanlah membayar ganti daripada melaksanakan yang sunnah. Dan apabila misalnya sudah terpaut setahun daripada puasa Ramadan yang ditinggalkan, dalam mazhab Syafi'i tentu, dan begitu juga dalam kitab Syarah Muhadzab dijelaskan bahwa diikuti setiap hari itu dengan satu shaum, ya, satu sebagai kafarah lah terhadap puasa yang sudah lewat satu hari. Nah, jadi ini juga jangan dianggap ringannya satu shaum, gitu. Tapi kalau udah berapa puluh tahun kali berapa hari, banyak juga dia jadinya. Nah, itulah dahulu kalau kita di kampung. Sebetulnya bagi saya itu betul, Ustaz, walaupun tidak ada dalilnya, yaitu membayar fidyah itu. Meninggal orang tua misalnya, ya. Kemudian disediakanlah beras, fidyah, disediakan sarung, kemudian dibayarkanlah fidyahnya itu. Karena memang kita pun tak tahu. Betul. Kita lah misalnya, Ustaz, yang sekarang usia kita 40, yang menjelang 50 misalnya, kita kan pasti pernah juga tinggal puasa dulu setelah kita akhir balik. Apakah ketika kita di pesantren atau di mana begitu. Bahkan fidyah sholat juga. Fidyah sholat begitu juga. Nah, memang Syekh Al-Malibari itu menuliskan di dalam kitabnya, dan beliau pun tidak menyebutkan dasarnya yang pokok untuk, tapi ini menjadi sebagai tebusan lah kalau bagi saya. Kalau pandangan saya ya tebusan kita membujuk Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah mengampuni dosa-dosa daripada semain dan menjadi bahagian daripada amal yang insya Allah pahalanya mengalir kepada semain. Nah, itu sebelum jadi mayat ganti dulu puasanya. Itu yang penting. Ya, Allah. Apalagi utang sama Allah Taala. Ya, lebih utang kepada manusia pun wajib segera dibayar, apalagi utang kepada Allah. Luar biasa perbincangan kita mengenai asma, fadilah, bahkan sampai kepada hukum syariah yang maklum, yang masyhur yang terjadi di masyarakat kita, khususnya di Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat, Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya di akhirat. Mudah-mudahan ada waktu lagi nanti kita lagi jangan ngomong Ustaz. Berbagi ilmu, berbagi wawasan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui dan ahli pada bidangnya. Jangan ditanya kepada yang lain, nanti bisa nyasar Ustaz kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan ibadah yang utama seperti dijelaskan Ustaz tadi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.